Salam mahabbah, salam sejahtera pada rekan-rekan semua. Kita teruskan ngobrol-ngobrol di sekitar bahasa, budaya, sejarah, dan sebagainya. Hari ini saya akan coba meng-highlightkan, menumpukan perhatian terhadap satu istilah, terutama kami di kalangan umat Islam, tepatnya di kalangan masyarakat Muslim, terutama di kalangan NU, Nahdlatul Ulama, Nahdliyin, pondok pesantren. Mereka selalu ataupun kita terbiasa dengan istilah adab. Adab sebelum ilmu. Yang mana perkataan adab itu sendiri, kalau diambil dari bahasa Arab, mengalami perubahan arti yang terus berubah. Ini bisa kita lihat di dalam buku-buku adab, tarikhul adab, bahkan hari ini di Google, di Wikipedia, dengan mudah kita mengetahui arti perkataan adab. Di dalam sastra Arab, Al-Adabul Arabi, yang mana saya berulang kali menegaskan, umat Islam mayoritasnya tidak pernah mempelajari Al-Adab Al-Arabi, tarikh Al-Adab Al-Arabi, sastra Arab, kesusastraan Arab. Kebanyakan umat Islam terus diperkenalkan kepada hukum hakam, ilmu syariah, undang-undang, hukum, halal, haram, wajib, mandub, dan sebagainya. Terus ke bab ibadah, taharah, dan bab-bab seterusnya yang ada dalam buku fikih. Yang mana hari ini bisa kita lihat buku-buku fikih yang berbagai, dan yang paling hebat di zaman ini muncul buku-buku ensiklopedia, buku-buku lengkap, ensiklopedia fikih, ensiklopedia hadis, ensiklopedia puisi, ensiklopedia tauhid, akidah, dan sebagainya. Buku-buku ensiklopedia ataupun himpunan ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan satu ilmu telah memudahkan kita mengenal istilah tiap-tiap ilmu, tiap-tiap fan, termasuk dengan buku-bukunya dan tokoh-tokohnya. Silakan dibaca, terutama warga pondok pesantren dan sekolah-sekolah agama. Jadi kembali kepada isu adab, adaba, alif dalba, asal dalam bahasa Arab itu artinya ad-da'wah ila ta'am, menjemput makan, mengundang makan, ngajak makan, babaduk, makan, dahar, makan, mamam. Ini asal perkataan. Seperti dalam puisi, nahnu fil mashtad nar al jafla la tarol adibu fina yang takir. Ini ada dalam budaya Arab, budaya tradisi bangsa Arab. Jadi al-adibu itu orang yang suka mengundang makan. Dan mengundang makan pada waktu musim dingin, musim sejuk, mashtad, syitat, merupakan satu budaya yang amat tinggi, akhlak mulia, karom. Itu asal adab, adaba. Sekarang telah muncul perkataan-perkataan lain,
adab, akhlak, etika, moral, dan sebagainya, yang mempunyai arti-arti yang lebih spesifik. Begitu juga dengan perkataan adab. Adab. Jadi pada awalnya perkataan adab itu digunakan untuk mengundang makan. Terutamanya di waktu musim dingin, musim peceklik, musim orang malas keluar. Sebab terlalu dingin, terlalu sejuk. Semuanya duduk di rumah. Yang mana kalau masyarakat Badawi itu bukan di rumah, di kemah. Di tengah-tengah padang pasir. Sejarah sastra Arab menjelaskan bahwa mayoritas masyarakat Arab itu Badawi. Arab. Makanya di antara makna Arab itu sendiri artinya kampung, udik, dusun. Orang yang selalu pindah-pindah mencari air dan rumput untuk binatang ternak. Sementara yang tinggal di kota, yang menetap di rumah-rumah batu, dipanggil hador. Jadi kita ada Badawi, ada Hadori. Badawi, orang yang tinggal di kemah. Hadori, orang yang tinggal di rumah, menetap, tidak pindah. Dan yang Hadori ini lebih fokus kepada bisnis, berdagang, rihlat asyita'i wassaif, pengembaraan musim dingin dan musim panas untuk berbisnis. Sementara mayoritas bangsa Arab itu Badawi, tinggal di kampung, di kemah. Makanya gambaran tentang surga Badawi itu sendiri ada tersedia bidadari di kemah. Seperti digambarkan oleh Al-Quran. Hurum maksuratum fil khiyam. Wanita cantik yang tinggal di kemah. Kita yang biasa tinggal di rumah, di villa, di hotel, di apartemen, dan sebagainya. Ngapain tinggal di kemah? Jadi jelas, gambaran surga Quran itu adalah gambaran Badawi. Jadi itu asal perkataan adab. Bisa lagi nanti dicari apa itu akhlak, apa itu moral, apa itu etika dengan mudah hari ini. Dan lihat perbedaannya. Dan perkataan ini terus berkembang. Terus berubah. Terus dari zaman jahili makna adab bergeser apabila berubah ke zaman awal Islam, sodrul Islam, fajrul Islam, awal Islam. Melihat kepada hadis Nabi, Addabani Rabbi fa ahsana ta'dibi. Tuhanku telah mendidikku. Jadi dari perkataan adab yang asalnya digunakan untuk menjemput ataupun mengundang makan kepada Addabani Rabbi fa ahsana ta'dibi. Tuhanku telah mendidikku sebaik-baik pendidikan. Jadi pendidikan. Adab, mu'addib, murabbi, mu'allim, mudarris, ustaz, munawwir, pencerah. Terus berubah. Kalau kita lihat perkataan adab di dalam Al-Mu'jam Al-Arabi, kamus Arab-Arab. Belum lagi kalau kita cari di Mu'jam Al-Mustalahat Al-Adabiyah, kamus-kamus istilah adab, istilah sastra. Ada Mu'jam Al-Mustalahat. Sekarang banyak PDF-nya. Juga Qamus Adabi, Al-Qamus Al-Adabi, kamus-kamus sastra. Belum lagi di buku-buku Tarikhul Adab, Tarikh Al-Lughah Al-Arabiyah.
Tarikh Adab Al-Lughah Al-Arabiyah, dan sebagainya. Buku ini ada. Saya di Fakultas Adab, Kuliatul Adab, ataupun di jurusan Bahasa dan Sastra Arab, menjadi buku-buku utama, referensi utama untuk kajian, penelitian, artikel, jurnal, seminar, dan sebagainya. Jadi mohon sahabat-sahabat, kawan-kawan di pesantren, sekolah-sekolah agama, asatizah yang lain, kenali perkataan adab dari kamus Arab. Dari kamus yang besar-besar itu utamanya. Lisanul Arab, Al-Muhit, Muhit Al-Muhit. Bukan kamus-kamus yang kecil. Belum lagi kamus-kamus dalam bentuk Mu'jam Al-Mustalahat. Banyak lagi. Dan anehnya, pesantren-pesantren, sekolah-sekolah agama, kiai-kiainya, perpustakaannya hanya menampilkan buku-buku agama. Fikih, tauhid, akidah, tarikh Islam. Tapi adab, tarikhul adab, kajian sastra, yang di dalamnya ada seni puisi, seni prosa dengan berbagai genrenya. Belum lagi seni-seni yang lain. Funun syiariyah, adab. Funun nasriyah, adab. Seni puisi, seni prosa. Belum lagi dipecah kepada adab ar-rahalat, sastra pengembaraan, seperti yang ditulis oleh Ibnu Khaldun, oleh Ibnu Battutah dan Ibnu Jubair. Beliau mengembara, menulis apa yang mereka saksikan di tiap-tiap kota, tiap-tiap negeri, menjadi karya sastra, dipanggil Adabu Ar-Rahalat, sastra mengembara. Juga ada adab-adab yang lain, sastra sufi, adab as-sufi, adab falsafi, adab al-atfal, sastra kanak-kanak, adab al-mughamarat, adventure. Itu semuanya bentuk-bentuk karya sastra yang begitu banyak. Jadi adab, sastra, jangan hanya dilihat dari sudut yang sempit. Ia merangkumi adab-adab yang berbentuk karya tulisan, ukiran, seni suara, nyanyian, membuat bangunan yang indah, seni bangunan, seni bina, seni lukisan. Itu semuanya termasuk dalam karya-karya adab. Jadi tadi dari zaman jahili, adab itu bermaksud menjemput, mengundang untuk makan. Pada zaman Islam, zaman Nabi, berubah menjadi pendidikan, tarbiyah, tahzib. Zaman Bani Umayyah berubah juga. Yang mana Bani Umayyah selalu melantik para pendidik, para murabbi untuk anak-anaknya, untuk keluarga khalifah, keluarga raja. Dipanggil muaddib.
mu'addibun, pendidik. Sedangkan hari ini perkataan mu'addib sudah jarang digunakan. Lebih kepada mu'allim, mudarris, ustaz, kiai, ajengan, ulama, abuya. Dan ini mesti ditertibkan setiap artinya. Apalagi perkataan abuya. Sedangkan di Mekah sendiri sudah berubah perkataan itu. Dulu abuya itu hanya untuk menuakan seseorang. Ya buya, ya buya. Ataupun anak memanggil ayahnya, abuya. Bahasa Amiyah. Asalnya abi, abuya. Terus dipakai oleh bangsa Indonesia, entah berasal dari mana, menjadi kepada guru besar, ataupun ulama besar, ataupun orang yang dibesarkan. Jadi abuya. Sedangkan di Arab sendiri, perkataan abuya sudah hampir tidak digunakan. Mereka menggunakan ayah itu dengan baba. Dan perkataan yang fusha pun abi, ayahku, jarang digunakan. Lebih kepada baba. Dan baba kalau dilihat dalam Mu'jam Lisanul Arab Ibnu Mandur, ada penjelasannya. Baba. Baba mama. Tidak lagi ummi. Sebab lebih simple, lebih ringan. Baba mama, baba. Ayah, mama, ibu. Tapi kalau zaman dulu, abi, ummi. Dan kadang aneh ada yang menggunakan abi, ayahku, terus diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, abiku. Itu udah satu kesalahan. Abi itu ayahku. Abiku jadi apa? Ini pun kesalahan bahasa yang sangat kebablasan. Ummiku. Ummi itu ibuku. Ummi. Ya itu milkiyah. Menjadi ummiku. Makanya kacau. Muslim tidak paham bahasa Arab, menggunakan bahasa Arab tidak pada tempatnya. Itu yang jadi dhallu wa adhallu. Ditegur marah. Malas belajar. Kalau diajari, ngegurui katanya, sok pintar. Ini masalah orang kita. Coba robah kepada diri yang selalu ingin belajar. Sesuai dengan pesanan utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Tuntutlah ilmu dari sejak lahir hingga masuk liang lahat. Dari mula sampai ke eo. Ini kita sedang belajar terus. Apalagi di zaman internet, Google, AI. Generasi hari ini mesti lebih pinter dari generasi yang dulu. Yang selalu digembar-gembarkan ulama Syafi'i, Maliki, Hambali, Nabi. Tidak ada buku. Tidak ada karya tulisan. Mereka kebanyakannya belajar dari mendengar. Hari ini kita ada perpustakaan, digitalisasi, semuanya sudah digitalkan. Perpustakaan digital, buku-buku digital, buku dalam bentuk tulisan PDF, buku dalam bentuk suara. Kalau malas membaca, bisa mendengar. Hampir semua buku-buku yang penting. Perkamusan, buku sastra, buku agama, buku fikih, tauhid, dan sebagainya. Jadi hari ini tinggal rajin aja. Hanya
mereka yang Muslim terutamanya dan ingin mempelajari Islam dan Arab wajib menguasai bahasa Arab dengan berbagai alatnya. Nahwu, sorof, balaghah, arud. Sebab untuk menikmati karya-karya puisi dan sejarah kesusastraan Arab wajib. Muslim tidak membaca, tidak menguasai bahasa Arab dan tidak menguasai sastra Arab bukan Muslim. Sebab Islam lahir dari budaya Arab. Hukman Arabiyan, anzalnahu hukman Arabiyan, Qur'anan Arabiyan, bahasa Arab. Bahasa artinya jiwa bangsa. Semua perasaan, tradisi, spirit, sejarah ada di dalam bahasa. Bahasa itu menggambarkan segala aktivitas kehidupan yang ada di suatu bangsa. Baik Arab, baik Indonesia, baik Sunda, baik Jawa. Melalui bahasa kita luahkan apa jua bentuk ilmu pengetahuan dan tradisi, ajaran, agama, dan sebagainya. Itu peran bahasa. Dan arti bahasa itu sendiri banyak artinya. Ada bahasa suara, bahasa isyarat, bahasa hati, bahasa badan, bahasa mata. Belum lagi bahasa lalu lintas yang dalam bentuk simbol-simbol tertentu. Kalau merah, kalau hijau, kalau kuning, mempunyai bahasa dan artinya tersendiri. Begitu juga bahasa Arab, begitu juga bahasa-bahasa yang lain. Jadi pada zaman Umawi, pendidik itu murabbi, muaddib. Dan pindah pada zaman Abbasi, adab itu digunakan untuk karya-karya puisi dan prosa. At-ta'bir al-jamil lil a'mal al-adabiyah min syi'rin wa nathar. Ungkapan yang indah, kata-kata yang indah, kata-kata yang penuh dengan retorik, baik dalam bentuk puisi ataupun prosa. Itu adab. Berubah begitu pada era Abbasiyah. Baru di zaman modern, perkataan adab itu sendiri menjadi majmu'atul ulum wal ma'arif wal thaqafat li sya'bin minas syu'ub. Adab merupakan himpunan, kumpulan ilmu pengetahuan dalam berbagai bidang kehidupan. Ekonomi, masyarakat, agama, politik, budaya, kesenian yang berkaitan dengan bangsa tertentu. Makanya kita ada adab Arabi, sastra Arab, adab Farisi, sastra Persia, adab Yunani, sastra Yunan, adab Sini, semua. Termasuk adab Indonesia. Jadi adab menggambarkan semua aktivitas kehidupan. Adab dalam bentuk susunan perkataan yang indah dan adab dalam bentuk senian, seni musik, seni tari, seni lukis, seni bina, ukiran, batik, kaligrafi, buat patung, buat candi, buat rumah-rumah ibadah, rumah. Itu semuanya bentuk-bentuk
karya sastra. Jadi yang ngomong dahulukan adab sebelum ilmu, maksudnya apa? Maksudnya apa? Kita di zaman sains dan teknologi, di zaman mengklasifikasi setiap ilmu. Jangan terus mengulang-ulang perkataan yang kita sendiri tidak paham. Ini yang baru saya sentuh dalam bidang bahasa Arab ataupun bahasa orang Islam. Belum lagi disentuh dari aspek budaya-budaya lain. Budaya India, budaya Parsi, budaya Cina, budaya Yunani, budaya Mesir kuno. Yang semuanya ada dirangkum dalam buku ataupun ensiklopedia Tarikh Adab Al-Umam Wasyu'ub. Tarikh Adab Al-Umam Wasyu'ub. Sejarah kesusastraan bangsa-bangsa dan kaum-kaum di seluruh dunia. Silahkan. Bukunya ada, artikelnya ada, Wikipedianya ada. Dan saya membacanya dalam bahasa Arab. Dalam bahasa Inggris ada Wikipedianya, agak lumayan. Tapi dalam bahasa Indonesia hampir minim, sedikit, cetek, terbatas pembahasannya. Oleh karena bidang saya bahasa dan sastra Arab, saya fokus dengan bidang bahasa dan sastra Arab. Jadi buku syariah, akidah, tasawuf, falsafah Islamiyah, sejarah Islam dan sebagainya, itu hanya sebagian dari ilmu adab. Dari bidang adab. Dari bidang kesusastraan Arab. Makanya kalau kita tidak mendalami sastra Arab, maka orang-orang syariah, usuluddin, falsafah, tafsir dan sebagainya, cerita tentang Islam lebih banyak menjelekkan Islam dan Arab. Seolah-olah Islam itu undang-undang, halal haram. Seolah-olah Islam itu tasawuf saja, membersihkan kejiwaan. Seolah-olah Islam itu tauhid saja, mengikut Asy'ariyah, Maturidiyah, Salafi. Ada sifat 20, ada tauhid yang dibagi kepada uluhiyah, rububiyah, asma wa sifat. Bahkan ditambah lagi oleh ikhwan muslimin mengikut mazhab al-Maududi, al-Hakimiyah. Tauhid al-Hakimiyah. Semuanya membuat kacau dalam mempersembahkan Islam. Sebab tidak pernah mempelajari al-adab al-Arabi secara menyeluruh. Sedangkan Islam itu sendiri lahir dari budaya Arab, terutamanya Arab Quraisy. Ini menjadi salah kaprah. Jadi once kita mengatakan dahulukan adab sebelum ilmu, adab yang mana? Ada dalam buku-buku pendidikan, antaranya adab ta'am, adab al-julus, adab qiraatul Quran, dan sebagainya dan sebagainya. Yang lebih memfokuskan kepada tata
tata tertib membaca Al-Quran, adab qiraatul Quran, tata tertib bergaul, adab as-suhbah wal muamalah, tata tertib berbicara, adabul kalam. Dan itu sebagian kecil dari seni sastra Arab. Makanya pelajari betul-betul al-adab al-Arabi. Dan kalau ingin cepat mempelajari adab Arabi, cari Mu'jam al-Mustalahat al-Adabiyah. Mu'jam al-Mustalahat al-Adabiyah. Baca semuanya. Dari ujung ke ujung. Dari awal sampai akhir. Jangan ada yang tertinggal. Dan banyak jenisnya. Ada buku Tarikhul Adab, ada Mu'jam al-Mustalahat al-Adabiyah. Ada juga Al-Mufassal fi Tarikhil Adab. Itu semuanya berkaitan. Cari buku-buku itu yang berkaitan dengan adab. Dan nanti bukan sekadar adab Arabi, cari juga adab asy-syu'um al-alamiyah. Semua. Setelah habis membaca buku adab, baik Arabi maupun yang lainnya, baru bisa ngomong, ceramah, membuat pencerahan kepada umat. Baik tentang agama atau lain-lain. Di dalam sastra Arab itu sendiri, selain daripada mu'jam, kamus-kamus, ada buku-buku adab yang wajib dibaca. Bukan sunnah, wajib dibaca. Ini seperti yang dilalui oleh para ulama, para sastrawan, para pemikir Arab. Seperti Taha Hussein, Al-Jahid klasik, Taha Hussein modern, Az-Zayyat, Al-Manfaluti, Al-Aqad, Mikhail Nu'aimah, Jubran, Khalil Jubran. Antara buku-buku adab klasik, Al-Aghani, karya Abul Faraj Al-Asfahani. Baca Alfu Lailah wa Lailah, 1001 malam. Baca. Al-Imta' wal Mu'anasah, Amali Al-Qali, Majalis Tha'lab, Masalikul Absar, Al-Bidayah wan Nihayah, Diwan Al-Mubtada' wal Khabar Ibnu Khaldun, Muqaddimah Ibnu Khaldun, Al-A'lam Lizraqli, Tarikh At-Tabari, Al-Mathalus Sa'ir, dan sebagainya dan sebagainya. Itu yang klasik. Uyunul Akhbar, Adabul Katib, Al-Bayan wa Tabyin, Kitab Al-Hayawan. Ini buku-buku sastra yang ekstrim, yang klasik, yang radikal. Termasuk juga Ihya Ulumuddin. Dia bukan hanya menceritakan tentang akhlak, tapi hampir semua isu budaya dan sastra. Jadi baca karya-karya sastra yang bersifat indah, fleksibel, warna-warni. Bukan mengenal Islam terus masuk ke fikih. Fikih, buku undang-undang, halal haram. Buku-buku akidah, Risalatul Tauhid, Aqidah Tahawiyah,
ilmu kalam, dan banyak lagi al-milal wan nihal. Itu buku-buku yang kalau kita lihat di dalamnya bercampur antara akidah, antara sastra, antara falsafah. Yang mana buku-buku agama ini kebanyakannya di pesantren, di sekolah-sekolah agama, di perpustakaan Islam hanya dijadikan pajangan, hiasan. Tidak pernah dibaca, tidak pernah dibedah. Kalau dibaca pun utak-atik. Terus terang. Sebab membedah buku-buku itu perlu excellent penguasaan yang menyeluruh. Nahu, sorof, balaghah, termasuk arud. Bayan dengan balaghah itu pecah lagi kepada bayan, badi, ma'ani. Bayan, haqiqah, majaz, tasbih, isti'arah, mesti dibedah habis. Badi, muhassinat lafziyah, muhassinat ma'nawiyah, dibedah habis. Ma'ani, al-khabar wal insya, tolabi wa ghair tolabi, mesti dibedah habis. Jangan hanya baru dibaca 1-2 cabang, sudah mengaku-ngaku alim, ustaz, abuya. Apalagi yang tidak ada kualifikasi pendidikan yang jelas. S1, S2, S3. Hanya mengandalkan keturunan. Quran menegaskan, la yastawil ladzina ya'lamun wal ladzina la ya'lamun. Tidak sama orang yang berilmu dengan orang yang bodoh. Dan ilmu diraih dengan usaha yang getir siang malam. Baca, iqra. Bukan dengan keturunan. Bukan dengan hanya berguru pada ayah. Orang yang berguru kepada satu buku ataupun satu ayah ataupun satu ustad, picik pandangannya. Berbeda dengan berguru kepada 1, 2, 3, 4 sampai ratusan. Itu yang diamalkan oleh ulama-ulama terdahulu pada waktu itu. Sekarang kita tersedia dalam bentuk digital semuanya. Ada ulama Arab, ada ulama Islam, ada ulama Arab Islam, ada ulama Mesir, ada ulama Iran. Ada ulama Saudi, ada ulama Irak, ada ulama Maroko. Dan pembentukan ulama, majelis ulama, persatuan ulama di Arab sangat jauh berbeda dengan di Indonesia. Bukan seenaknya kumpul orang-orang tertentu jadi dewan ulama, majelis ulama. Sementara bahasa Arab pun tidak menguasainya. Dan tidak mengenal sastra Arab. Di Arab persatuan cendekiawan itu jelas. Mereka yang punya kelayakan akademik dan pernah membaca semua buku-buku sastra yang saya sebutkan tadi. Al-Fulaylah wa Laylah, Al-Aghani, Al-Bayan wa Tabyin, Al-Hayawan. Belum lagi dengan karya-karya Al-Asma'iyat, Al-Mufaddaliyat, Al-Mufaddal Ad-Dabbi, Al-Asma'i. Yang berubah nama Asmu'i ke dalam bahasa dari Asmuni, Asma'i. Banyak nama-nama ulama, tenar, pemikir, ilmuwan Arab Islam seperti As-Sayuti, Tontowi, Taftazani,
Damanhuri, itu hanya julukan, gelaran, menandakan mereka asal dari mana. Suyuti dari Asyut, Mesir. Dumyati, Mesir. Damanhuri, pindah ke Indonesia jadi nama orang. Sayuti, Tabrani. Tarmizi, di Iran. Makanya akibat ketidakpahaman bahasa Arab, ngasih nama anak pun ngasal. Jadi ini perlu kita saling mengingatkan betapa pentingnya menguasai bahasa Arab untuk seorang muslim agar tidak menunjukkan kebodohannya. Kalau kita sebagai manusia muslim yang menerima teguran dan mau kembali kepada kebenaran, itu bagus. Arruju ilal haqqi fadilatun. Kembali dari kesesatan kepada kebenaran, al-i'tiraf bil haqqi fadilatun. Mengakui suatu kebenaran itu adalah akhlak yang sangat mulia. Ini tidak. Udah jahil murakkab, ditegur, marah. Gak becus apa-apa, hanya keturunan kiai jadi kiai, dan lebih mementingkan cuan, duit, kedudukan daripada mendidik umat menjadi orang yang pintar dan baik untuk kepentingan bangsa dan negara. Sudah tiba waktunya di zaman IT, zaman AI, zaman Google, yang mana hari ini kita mau tahu isu apa saja, masalah apa saja, ingin tahu tentang adab, ada penjelasannya. Tapi tidak seperti orang yang menguasai bahasa Arab, akan mencari lagi info yang lebih detail, yang lebih luas. Walaupun AI satu ciptaan yang luar biasa, tapi usaha individu yang terus mencari ilmu kebenaran jauh lebih penting. Maka orang-orang ataupun manusia-manusia yang akan digantikan fungsinya oleh AI yang terbatas ilmu pengetahuannya. Tapi mereka yang terus mencari, menggali, menginovasi berbagai ilmu pengetahuan tetap akan menjadi manusia-manusia yang luar biasa. Sebab AI itu sendiri ciptaan manusia. Yang memberikan infonya adalah manusia. Dan nanti pun akan muncul juga AI ciptaan Salafi, AI ciptaan Wahabi, AI ciptaan komunis, AI ciptaan pemikir liberal, AI ciptaan ateis, dan sebagainya. Sebab dia hanya program, aplikasi. Siapa yang akan memberikan ataupun menyimpan ilmu ke dalam aplikasi tersebut. Makanya apabila seseorang ditanya, bagaimana saya ingin tahu tentang Islam yang benar, Islam yang sahih, Islam yang bisa menjadi contoh, jawabannya, Iqra wa bahas binafsi. Baca, kaji, teliti sendiri.
Jangan ikut ustadz itu, ustadz ini, ulama itu, ulama ini, syekh itu, syekh ini. Sebab semuanya ada kapasitasnya, ada kekurangannya. Tapi yang berusaha berjuang sendiri, manjadda wajada. Siapa yang bersungguh-sungguh, dia akan jumpa. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Orang yang berjuang, terus berjuang di jalan kami, dia akan dapat. Wa fawqa kulli dzi ilmin alim. Di atas orang berilmu, ada lagi yang berilmu, ada lagi yang berilmu. Wa qur rabbi zidni ilma. Ya Allah, berikanlah aku ilmu. Tambahkanlah aku ilmu pengetahuan. Yaitu dengan berusaha. Jadda wa jada. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan merubah nasib seseorang sehingga dia merubah nasibnya sendiri. Takdir ada di tangan kita. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah mengangkat derajat orang yang beriman, tapi yang berilmu diangkat lagi derajatnya berganda-ganda. Walladzina utul ilma darajat. Bukan utul adaba, utul ilma. La yastawi alladzina ya'lamun walladzina ya'lamun. La yastawi alladzina ya'lamun walladzina la ya'lamun. Tidak sama di sisi Allah. Orang yang berilmu dengan orang yang bodoh. Mencari, menuntut ilmu. Banyak cara. Seperti yang dijelaskan dalam hadis. Kun aliman, au muta'alliman, au mustami'an, au muhibban. Jadilah kamu seorang yang berilmu, ataupun terus menuntut ilmu, ataupun mendengarkan ilmu pengetahuan, ataupun cinta ilmu. Terutamanya ilmu-ilmu yang bermanfaat dalam kehidupan kita. Sastra, budaya, kesenian, sains dan teknologi. Bukan ilmu khurafat, alam gaib, mukjizat, khayalan, bayangan yang menyebabkan umat menjadi bodoh, tolol, mundur, ketinggalan dalam semua bidang kehidupan. Contoh ada di depan kita. Negara-negara yang mementingkan sains dan teknologi, ilmu pengetahuan yang berguna dan bermanfaat dalam bidang ekonomi, budaya, politik, industri dan sebagainya, jauh lebih maju, lebih kuat, lebih terhormat ketimbang mereka yang hanya fokus kepada ilmu khurafat, ilmu dongeng, ilmu mukjizat, dongeng-dongeng bodoh yang tidak membangun peradaban dan tidak membangun karakter untuk bersaing di dalam dunia nyata. Ini pun mesti terus dicari, dibedakan. Mana ilmu yang bermanfaat, mana ilmu yang tidak bermanfaat. Malangnya, terutama di pesantren, selalu berdoa, Allahumma alimna ilman nafi'a. Berikanlah kami ilmu yang bermanfaat. Lihat kita, ilmu yang bermanfaat untuk sendiri dan bangsa lain. Ilmu elektro, kimia, fisika, yang bisa mencipta kipas, AC, lampu, HP, bisa digunakan untuk orang banyak dan amal jariahnya mengalir.
ilmu pertanian, ilmu kimia yang menghasilkan obat-obatan, farmasi. Ini ilmu-ilmu yang bermanfaat yang membantu menghidupi manusia. Bukan ilmu yang membius pemikiran manusia sehingga tidak bergerak ataupun salah arah. Yang mana ilmu-ilmu yang hanya menjurus kepada keagamaan, kepada alam gaib, kepada urusan setelah mati, banyak menjadikan manusia bodoh, dungu. Sedangkan kita hidup di dunia, perlu teknologi, perlu makanan, perlu obat-obatan, perlu peralatan yang tidak bisa dicipta hanya dengan dongeng, hanya dengan doa, hanya dengan tawassul, hanya dengan munajat, hanya dengan istighosah. Makanya apabila manusia kembali kepada akalnya yang sehat, akalnya yang berguna, akalnya yang bekerja, mula meninggalkan ajaran-ajaran khurafat. Ajaran-ajaran agama yang sudah tidak bermanfaat di zaman sains dan teknologi. Jadi marilah kita terus berbenah diri. Jangan hanya seperti kata Quran, inna wajadna aba'ana ala ummatin wa inna ala atharihim muqtadun. Kami berbuat begini hanya ikut-ikut ajaran leluhur, walaupun mereka sesat. Tidak boleh. Kita mesti hidup ikut sesuai dengan zaman yang terus berubah, berkembang. Mencari kehidupan yang lebih baik, sumber yang lebih baik, yang menjamin kehidupan manusia. Bukan kehidupan, bukan kematian, sorry. Ilmu agama hanya mementingkan kematian setelah mati. Hidup tidak dipikirkan. Makanya hancur. 57 negara Arab dan Islam mundur dalam semua bidang kehidupan. Beruntung mereka masih dapat bantuan dari negara-negara kafir, ateis. Ada mobil, ada pesawat. Semuanya buatan orang kafir, nonis atau ateis. Umat Islam sampai hari ini tidak ada produk karya reka cipta yang dibanggakan. Sebabnya tahu semua. Umat Islam hanya fokus kepada ilmu agama, ilmu urusan setelah mati. Sedangkan kita hidup di dunia. Dan Quran menegaskan, wa man kana fi hadhi a'ma fa huwa fil akhirati a'ma. Orang yang buta di dunia ini, di akhirat pun buta. Jadi dunia adalah jembatan untuk akhirat. Buat karya-karya yang bermanfaat di dunia yang akan menyelamatkan kita di akhirat. Sesuai dengan Quran. Udkhulul jannata bima kuntum ta'malun. Masuklah surga dengan hasil karyamu. Muncul hadis-hadis. Bukan dengan amal, tapi dengan rahmat. Sedangkan Quran jelas. Sebaik-baik hadis. Quran. Kalau yang percaya bahwa Quran itu firman Tuhan. Sebenar-benar firman Tuhan. Waman asdaqu minallahi hadisa. Kata Quran, udkhulul jannata bima kuntum ta'malun. Siapa saja.
Bala man kasaba sayi'atan wa ahatat bi khati'atu fa ulaika ashabun nar. Orang yang berbuat dosa dan dipenuhi dengan dosa, siapa saja, walaupun muslim, ulaika ashabun nar. Fiha khalidun. Jelas Allah tidak pilih kasih, tidak pilih bulu. Sekian, semoga bermanfaat. Wassalam.